Mohon izin ya, jadi kalau ada yang mengaku umatnya Nabi Muhammad kemudian tidak mau sholat, itu oleh Allah tidak diaku umatnya Nabi Muhammad. Kata Allah, umat Nabi Muhammad itu pasti kelihatan sholat. Jadi kalau dia nggak sholat, diragukan apakah umat Nabi Muhammad atau bukan. Di awal hati-hati, lihat anaknya. Kalau anda sudah mulai sholat ke masjid, bagus, alhamdulillah. Ke majlis ta'lim bagus, tapi jangan sholat sendirian. Barangkali ada anaknya yang belum beranjak lebih baik. Ada kemudian misalnya cucu yang harus dimotivasi, ajak semua ke surga. Surga terlalu luas untuk anda sendirian. Bahkan banyak ayat surga itu minta kita untuk peduli pada keluarga. Quran surah ke-66 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Jaga anakmu, jaga istrimu, jaga suamimu, keluarga besarmu. Ajak mereka ke surga. Jaga dari neraka. Jangan sampai itu anak yang dikandung 9 bulan yang disayang-sayang tiba-tiba berteriak, "Mama, tolong saya, ayah, tolong saya." Dan anda nggak sanggup menolongnya. Kata Allah, jaga itu. Nah, bagaimana menjaganya? Maka saat di dunia kompak tuh beramal soleh. Makanya nanti ada anak yang saat dirawat orang tua dan dia dijaga untuk melakukan amalan yang sangat spesial, ada yang ke surga itu langsung menggandeng bapak ibunya. Itu ada di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Semakin dapat rezeki, semakin lupa dengan Allah. Tak kenal Tuhan. Oh, ini hasil saya, bukan dari Allah. Ini keringat saya, maka tidak harus digunakan untuk berzakat. Dapat ilmu, lupa dengan Allah. Oh, ini pengetahuan saya. Ada yang terlihat seperti ibadah, salatnya cuma turun naik, hadir di majlis ilmu, tidak menikmati ibadahnya, hanya menikmati ilmu yang digunakan untuk saling berselisih, saling bertengkar. Hati-hati. Kalau tanpa sadar itu berlangsung sampai dengan wafat, tanpa sadar pahalanya berpindah, maka itu bagian tanda dari istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di Al-An'am ayat ke-44 dijelaskan dengan sangat rinci. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka mulai lupa dengan tujuan berkehidupan yang benar, maka kami buka segala pintu. Pintu pengetahuan dibuka, enak terus belajar terus, yang umum belajar, tambah banyak ilmunya, tiba-tiba di ujungnya menyimpulkan Tuhan tidak ada. Tiba-tiba menyimpulkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, dan bangga dengan itu. Tanpa sadar tauhidnya mulai berkurang. Kampanye kemana-mana, bikin stadium general, bikin seminar. Ini menandakan ada yang salah. Harta diperbanyak, perusahaan makin banyak, lupa dengan Allah, diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh ustaz, diajak ke masjid sudah mulai lupa. Hati-hati. Hati-hati, dibuka oleh Allah segala pintu untuk menjadikan dia hanyut dalam kehidupan dunianya. Sebagian besar manusia pada umumnya, mohon maaf, cara pandang terhadap kebahagiaan itu dalam persepsi Al-Quran seringkali perlu dikoreksi. Karena kebahagiaannya dicari. Nah, mencari kebahagiaan menurut Quran itu sesuatu yang kurang tepat. Bahagia itu menikmati apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada. Jadi kalau Anda punya pasangan mencari sesuatu yang tidak ada, pasti yang akan terjadi banyak keluhan dan persoalannya. Tapi kalau menikmati yang Allah anugerahkan dengan yang ada, itu semua yang disebut dengan sakinah akan tiba di awal, mawaddah akan lahir setelah sakinah itu muncul, rahmah itu akan mengikat sampai kapanpun nuansa kehidupan rumah tangga itu dibangun.